Good morning. Sambil nunggu orderan ya. Jadi masih banyak yang curhat menunggu orderan hari Senin. Hujan terus ya. Jadi kita masih menunggu orderan ya. Di depan saya ini ada LED yang namanya DHP ya. Dual heat pipe yang lagi ngetren. Jadi saya di WA-in oleh customer, Pak Jungki, tolong dong jual LED lebih bervariasi. Jadi maksud dia adalah chipnya supaya saya jual yang lebih banyak. Jadi jangan berpatokan pada kri. Saya disuruh jual yang teknologi terbaru ya, tipenya tipe ini. Tipe DHP dual heat pipe ya, wattnya gede 60 watt katanya ya. Oke, kita bikin aja reviewnya ya. Kenapa saya sebenarnya sih saya jual tipe ini ya. Saya ada stoknya 10 set karena kalau ada barang baru dari Cungko, dari pabrik, saya pasti di email, saya pasti di WeChat. Ada barang baru mau order nggak, ya udah 10 kirim. Zaman sekarang kan ekspedisi gampang sekali ya, door to door. Anda tinggal bayar sama ongkos kirimnya berapa per kilogramnya. Kalau pakai udara, pakai laut berapa hitungannya per kubik atau per kilogram. Tinggal kita nunggu. Kalau pakai udara paling 2 minggu, kalau pakai laut ya 1 bulanan lah ya. Itu kalau kondisi normal. Tapi kalau di kondisi pandemi ya molor-molor dikit, karena kan mereka ada yang WFH, ada yang ya intinya nggak full power lah mereka kerjanya, jadi ya agak lama. Jadi barang baru yang di Cungko ada, kita pasti ada kalau saya mau beli gitu ya. Nah ini DHP ini sudah saya dapat 1,5 tahun yang lalu. Ini video ada nih di YouTube, saya sudah menggembar-gembor ya. Waktu itu F3 sudah booming, single heat pipe, ini dual heat pipe. Nah, ada orang WA saya, customer atau pesaing bisnis atau customer saya juga saya nggak tahu. Dia bilang, Pak jual dong LED yang sudah teknologi terbaru ya, jangan cuma maunya kri. Nah, kita buktikan dulu kenapa saya masih berpegangan kepada kri gitu ya. Kenapa? Sebenarnya ada tujuan tertentu ya. Jadi ini LED DHP ya. DHP ini ya pokoknya pabrikannya cuma satu sebenarnya. Yang lain cuma sales marketing aja. Kalau Anda cek di Alibaba di mana ya. Dia punya settingan ini tidak adjustable ya. Dia bisa di-adjust tapi tidak on the spot. Jadi dalam arti bahannya memang ini full CNC, ada yang karetnya warna biru, ada yang karetnya warna merah ya. Sama aja, ini cuma karet silikon aja, ini tebel bro karetnya memang bener. Ya, dia sistem adjustnya adalah hanya bisa putar. Putarnya itu dia ada kunci L-nya di sini. Jadi sistemnya sistem buka pakai kunci L ya, bukan slide. Sebentar, saya nyari dulu kunci L. Jadi kita mau buka ya. Saya kemarin di sini ada kunci L kecil nih. Kemana ya? Kunci L kecil. Waduh, oh ini dia ketemu. Nah, saya ada kunci L kecil ya. Jadi ini cara mau settingnya dia adalah dia tidak bisa on the spot. Jadi di sini ada lubang nih, ya. Dikendorin bro, diputar susah juga nih lubangnya, nggak kelihatan. Oh, kunci L-nya bukan dia punya kayaknya. Pokoknya di sini ada lubang ya. Sebentar ya, Anda nonton. Tuh, dia ada lubang, tapi kunci L-nya bukan ini. Ini kekecilan. Kita cari dulu yang agak gede, ada nggak? Kekecilan juga, berarti dia tidak universal ya. Kunci L-nya beda dengan merek lain. Oh, ini dia nih. Jadi tiap-tiap merek mempunyai yang beda-beda ya. Udah kita buka. Ya, udah kita buka. Jadi soal settingan, kalau menurut saya ini dia kalah.
ya, kalah. Kenapa? Nah, dia hanya bisa diputar, ya. Dia hanya bisa diputar, dia tidak bisa maju mundur, ya. Karena ini dipakai di H11 atau H16 atau H8, H9 itu kan sama, ya. Sama, Bro. H8, H9, H11, H16, H19 kalau nggak salah sama semua. Cuma beda di posisi settingan ini. Jadi ini settingan hanya bisa diputar, ya. Settingan diputar satu arah. Jadi satu arah itu dalam arti Anda hanya bisa ini kabelnya ke bawah, ya. Jadi kalau ini mau pasang kabelnya di atas nggak bisa. Kadang-kadang kan kayak Honda Mobilio, Brio RS itu kan bempernya banyak tulang-tulang juga, kadang-kadang sempit ya. Kadang-kadang memang ini kabelnya harus di atas, kadang-kadang kabel harus di bawah. Nah, ini tidak bisa. Jadi kabel selalu di bawah dia larinya ya. Karena dia mentok di sini. Jadi settingannya dia hanya bisa putar sedikit ya. Putar sedikit ya. Satu settingannya hanya putar sedikit. Ya, kita kencengin lagi, takut hilang ininya. Jadi soal settingan dia hanya bisa mutar sedikit ya. Nah, saya kan jual kri tipe ini. Kita bandingkan dengan kri ini dulu aja karena saya masih banyak tipe kri lain ya. Karena ini yang best seller, kita ngomongin yang best seller. Nah, yang best seller ini Anda bisa setel on the spot. Ya. Maju mundur ya, putar maju mundur. Putar maju mundur bisa. Ya, tanpa perlu ada pakai kunci-kunci. Jadi ini bisa nyetel on the spot. Jadi Anda langsung settingkan di rumah. Misalnya ini rumah fog lamp-nya, langsung setting di rumah fog lamp ya. Mau putar, mau maju mundur, tuh Anda lihat mau maju, mau mundur, ini mau maju bisa ya. Jadi ini disetel on the spot dan ini tidak bisa. Ini Anda kalau mau nyetel ya harus dikendorin dulu. Jadi ini masang, kita harus lihat dulu patokannya. Oh iya bener nggak, kita pasang dulu. Oh ya bener bisa. Tapi kalau di H8 nggak bisa nih begini. Dia H8 pasti jatuhnya miring. Nah mau nggak mau Anda harus copot dulu, setel ulang pakai kunci L ya. Pakai kunci L dikendorin, mainin ininya, kencengin lagi, setting lagi ya seperti itu. Nah kalau di proyektor pun sama. Kalau Anda pasang di proyektor ini kepala H11 ya, Anda harus settingnya di luar. Nah, Anda tidak tahu garis vertikalnya di mana, Anda mau nggak mau Anda harus pakai spidol di sini ya. Karena pasang di proyektor harus vertikal ya, vertikal dan dia tidak bisa adjust kanan kiri. Fix fokusnya, jadi kalau ini boleh dibilang. Kalau Anda mau adjust kanan kiri ya bisa, Anda buka lagi, kendorin dulu ininya, kendorin dulu settingnya di luar. Pasang lagi, jadi agak lebih ribet sebenarnya ya. Jadi tidak bisa on the spot, nyeting tidak bisa on the spot, nyeting putar tidak bisa on the spot, maju mundur juga tidak bisa, fix dia. Nah kalau tipe ini ya, Anda pasang kunci, Anda mau mutar, dia sudah ada garis vertikalnya, jadi Anda nggak usah ribet mau bikin garis supaya dia bisa kelihatan vertikal. Karena kalau Anda intip dari depan kan, kalau proyektor kan nggak kelihatan dia punya tiangnya. Jadi mau nggak mau Anda harus bikin garis kalau yang ini. Kalau ini nggak usah, sudah ada. Dan ini enak, Anda mau putar on the spot. Jadi on the spot itu jadi setting langsung. Anda nyalakan lampunya, sorotin ke depan tembok, merasa kurang ke kiri, kurang ke kanan, Anda bisa putar dikit, putar dikit, tarik mundur, mau cari fokusnya, dorong maju on the spot. Jadi tanpa harus dilepas-lepas lagi untuk kencengin baut. Jadi bohlam ini udah menang di situ. Menang untuk settingan ya, satu. Ya, menang untuk setting. Ya, paham? Jadi adjustable dari pemasangannya menang tipe beginian ya, dibandingkan tipe yang DHP. Karena DHP fix. Saya juga nggak bisa bilang ini jelek, saya juga jual bro. Anda mau boleh silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Anda silakan WhatsApp saya. Jadi ini settingannya nggak on the spot ya. Buat Anda yang taunya terima beres, terima itu ya
Kadang-kadang mekanik masang asal aja udah gitu, pulang aja udah selesai. Tapi kalau buat Anda yang beli online, masang sendiri memang agak sulit untuk nyeting ini. Kenapa? Karena ya mesti paham, apalagi Anda wanita, karena ada juga loh yang beli wanita mobilnya, Pak saya cewek bisa nggak setting atau gimana gitu, ada loh yang WA, tapi memang nggak banyak ya, kebanyakan cowok lah, suaminya atau pacarnya yang bermain. Tapi kadang-kadang ada yang mereka taunya terima beres, ada mereka yang istilahnya nggak paham sama sekali, ya dia pasang ke bengkel, yang penting nyala sudah aja begitu, ada ya begitu. Tapi kalau saya maunya perfeksionis, perfeksionis dalam arti ya kita harus tahu settingannya bagaimana gitu ya. Seperti Anda spuring balancing mobil Anda, kalau saya udah di print komputer, saya mau tanya tuh hasilnya kanan kiri kenapa begini kenapa begitu. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau tahu hasilnya, nggak ngerti lah, yang penting gue enak aja, ada yang begitu. Padahal kalau kita baca ada perbedaan kiri perbedaan kanan memang enak, tapi kan kadang-kadang suka two in two out, apa agak masuk agak ke dalam, jadi bisa menyebabkan kembangnya botaknya nggak rata. Nah ada orang yang nggak mau pusing, mungkin yang nggak ngerti, banyak duit juga, botak ya beli baru lah, nggak usah pusing. Tapi kalau untuk orang yang teknis seperti saya mau tahu jangan sampai kembangnya habis dalam habis luar segala macam ya, seperti itu. Sama seperti ini pemasangan, ada orang yang nggak mau tahu, yang penting gue taunya nyala udah, mau putar kiri putar kanan nggak peduli ya, nggak masalah, nggak usah nonton video saya gitu ya. Tapi kalau buat Anda yang mau tahu, kepo lah istilahnya, ya boleh nih Anda nonton ya. Jadi Anda boleh komen nanti di bawah soal adjusternya ya. Jadi soal di setel-setel ini dengan Kri ya menang Kri ya, satu ya. Soal watt ya, watt Kri kalah, kita udah nggak usah ngomong, dia 30 watt dan ini tertuliskan 60. Di sini sih tertulis 120 watt bro, 120 watt ya, mungkin dia ngitungnya 2 padahal ini cuma 60 watt ya. 60 watt realnya dibaca 58 57 sampai 56, dia bisa ngedrop sampai 50 berapa, 40-an ya, 40 berapa nanti kita coba ya. Dan dia ada fungsi CAN bus ya. Nah justru CAN bus ini yang justru menipu watt kalau menurut saya. Anda bisa ditipu wattnya oleh CAN bus ya, Anda bisa ditipu oleh wattnya oleh CAN bus, karena CAN bus itu kan untuk mengelabui komputer ya, mengelabui komputer mobil. Dia di dalam ada rangkaiannya ya, dia intinya membebani supaya dia wattnya terlihat besar ya, terlihat besar, atau dia memanipulasi mobil-mobil itu kan seperti BMW, Mercy, atau mobil-mobil Eropa, Chevrolet ya, Peugeot. Nah dia itu ada satu rangkaian memang yang kalau lampunya mati dia bisa memberikan indikator warning di dashboard. Nah banyak bermacam-macam cara warningnya itu. Ada yang membaca tahanan dalam dari bohlam, ada yang membaca arusnya, ada yang membaca jadi kadang-kadang dia bisa flicker, kedip-kedip, dia bisa nggak mau nyala, bisa juga dia nyala tapi indikator dashboardnya yang memberitahu bahwa bohlamnya putus, macam-macam ya. Tiap-tiap mobil beda teknologi, beda cara pendeteksiannya. Nah kalau Anda pakai ini di mobil Jepang tidak ada istilah CAN bus, Anda nggak perlu beli. Jadi LED ini memang sudah ada CAN busnya, jadi wattnya terlihat besar, padahal tidak sebesar hasilnya kalau CAN busnya dilepas gitu ya. Rangkaian CAN bus itu mungkin makan 5-10 watt ya. Ya, makan 5-10 watt, dan dia juga memanipulasi ECU gitu aja. Jadi kalau Kri tidak ada CAN bus, jadi dia 30 watt ya 30 watt real, dia tidak ada rangkaian untuk membaca beban segala macam. Gitu ya. Nah, kita akan coba nyalakan deh. Ya, terang memang. Terang, Bro. 58 nih. Anda baca aja wattmeter di sini. Oh ya, satu hal lagi, ini dual heat pipe ya. Anda bisa lihat di sini ada 2 buah titik. Jadi sebenarnya dia apa sih dual heat pipe itu? Dia tembaga. Batang tembaga di tengah, di kiri kanannya itu dikasih tabung. Tabung itu vakum
heat pipe, namanya heat pipe tembaga juga. Sebenarnya sama sih seperti ini, cuma ini tanpa heat pipe ya. Ya, ini dengan dua tengahnya tembaga, jadi di kiri kanannya itu ada segede tusuk gigi, ada tabung. Tabung itu vakum, di dalamnya biasanya dikasih cairan kimia. Cairan kimianya yang paling gampang murah adalah cairan garam ya. Makanya ada yang bilang oil cooling system, sebenarnya bukan, dia adalah heat pipe. Jadi batang heat pipe ya. Kalau ini dia memang belum ada heat pipe, tapi dia sudah coopernya sudah double. Ini single coopernya tapi dual heat pipe ya. Ini dua di press, jadi permukaan panasnya lebih gede ini sebenarnya. Tapi dia tanpa heat pipe, ini dengan heat pipe ya. Kalau Anda lihat ukur lebarnya, si ini lebih kecil ya, lebih kecil sedikit lah. Ini lebih gede sedikit, berapa mili, 3 mili apa 4 mili itu ya. Mata saya seliwer bro, gara-gara lihat yang terang-terang ya. Agak gelap dulu biasanya penyesuaian ya. Jadi intinya ini ada berapa sih itu, nggak kelihatan saya ya. Jadi ini lebih lebar sedikit lah, kelihatan kan berapa mili itu, 2-3 mili lah ya. Kalau soal tebelnya hampir sama ya, tebelnya hampir sama. Chip ini terlalu rendah nih, agak rendah ya. Kalau kita bandingkan dengan bolam H11 langsung, tuh Anda bisa lihat dia ini agak rendah sedikit nih. Jadi dia kurang tinggi sebenarnya. Jadi dia harusnya bohlamnya itu mulainya di sini. Jadi ini kurang ke sana kalau menurut saya ya. Anda bisa lihat kok dari sini tuh. Kurang ke atas bohlamnya. Kalau ini 1:1 bro ya. 1:1 ini. Jadi 1:1 adalah tingginya pas. Pas nih 1:1. 1:1 pas, bisa setel maju, setel mundur lagi. Enak banget kan? Ini agak terlalu rendah, tapi nggak bisa setel maju, setel mundur ya, fix. Oke, kita akan coba ya hasil outputnya di fog lamp dulu deh ya. Anda bisa bandingkan hasil outputnya. Saya dulu ini saya pasang bro di expander, tapi saya copot akhirnya. Kenapa? Buyar, glare. Ya itu karena dia terlalu bawah chipnya, kurang ke atas. Sayang kalau dia bikin ke atasan dikit, lebih mantep loh ya. Saya pakai sendiri waktu itu di expander, tapi kok wattnya gede tapi kurang padat bro ya. Kita akan coba hasil outputnya, kita lihat di tembok ya. Terlihat ya, Anda bisa lihat ya hasilnya. Di tengahnya memang agak terang, tapi di pinggirnya ada alur-alur ya. Kalau kita gelapin tuh ya, kelihatan nggak sih di kamera? Kalau di mata sih kelihatan ya. Jadi terangnya fokusnya di tengah ya, di kirinya agak kosong sedikit. Jadi nanti mungkin ada blank spot, ada segala macam ya. Dia nggak bisa di maju mundur sih. Kalau bisa maju mundur, kita bisa dorong agak maju, ada bagian yang dipapas supaya ada chipnya sesuai 1:1 dengan halogen, lebih mantap ya. Jadi kalau dilihat di kamera ya, bagian sebelah sini nih agak gelap. Ya, sini agak gelap, tapi sini terang ya. Terangnya di tengah ya. Jadi ini berurat lah. Jadi maksudnya berurat itu jadi ada garis-garis batas di jalan ya, yang agak gelap, ada yang agak terang, tapi ya fokusnya bagus lah, it's okay ya. Ininya agak tipis nih di sini nih, tuh kelihatan kan di sini agak tipis. Nah, titik senternya di sini, nah di sini tipis lagi, di bawah di bawahnya agak redup ya. Anda lihat sendiri deh, Anda simpulkan sendiri, takut saya salah ngomong ya. Ini panas banget loh bro, panas banget, ini baru nyala sebentar loh. Drivernya juga panas ya. Ini hasil output di fog lamp Avanza, Toyota, Innova, Fortuner. Hasilnya akan seperti begini ya. Anda lihat sendiri itu bebas ya.
ya. Oke, kita matikan ya. Kita matikan nih, kita ganti bro. Panas banget anjir. Panas banget. Ya, kita akan coba yang versi Cree, outputnya biji mana ya. Kita to the point. Anda mau menilai bagus jelek ya, ini namanya kan review ya. Silakan bebas, silakan komen di bawah. Nah, ini yang Cree. Nah, yang Cree outputnya lebih smooth ya. Tapi memang kalau dibilang terang kalah dia, karena dia tidak ada terang padat ininya, kalah karena wattnya 2 kalinya kan, dia 60, ini 30. Cuman patternnya agak bagus tuh, seperti garis lurus ya. Dan ini masih bisa Anda majukan, mundurkan, Anda setting. Copot ya, masih bisa Anda setting maju mundur tuh ya. Anda mau setel, Pak kok lampu saya agak ke kiri, Pak lampu saya kok agak ke kanan ya, setel, bisa dong ini tuh ya, bisa lah intinya pokoknya ya. Anda bisa lihat ini lebih smooth ya, jadi patternnya lebih merata. Tapi kalau ditanya lumens memang dia kalah ya. Ya, ditanya lumens kalah. Tapi kalau patternnya ini lebih oke. Ya, Anda lihat sendiri itu. Ya, simpulkan sendiri. Ya, oke. Ya, jadi kita sudah cek patternnya ya di Fox. Nah, ini sebagai perbandingan lagi ya. Ini kita taruh di proyektor H11 ya. Ini adalah yang DHP. Nah, Anda bisa lihat ya outputnya. Memang dia lebih terang, dia menang lumensnya. Luxnya pasti gede ya. Tapi ada yang mengganjal di sini ya. Anda bisa lihat ini nih, ada bagian yang kosong. Bagian yang kosong ini kalau nanti napak di tanah, ini ada semacam kayak garis tongkat begitu, kosong. Jadi ini bagi sebagian orang bisa mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena kok kayak ada feel apa gitu ya. Nah, ini kalau di jalanan nih, ini makin membesar nih. Di tembok ini kelihatan kecil karena kalau kita tarik mundur dia makin gede, makin gede, makin gede. Jadi ada satu macam coak di jalan yang gede. Ya, saya to the point, saya ngomong apa adanya, tidak mengada-ngada, tidak menjelek-jelekan atau bagaimana, karena saya juga jual. Anda mau boleh, tapi saya ngomong apa adanya. Ada ini ya, Anda sebagai pedagang jelaskanlah ke customer gitu ya. Saya jelaskan ke customer. Jadi makanya bohlam bagus itu bukan hanya kita lihat dari terang, tapi kadang-kadang ada cowakan begini orang merasa terganggu ya. Saya merasa terganggu loh. Kenapa? Karena aneh gitu, ada feel apa gitu ya. Kita ngelihat kok ada kayak kosongnya gitu ya, ada batang gitu ya. Ini kalau makin lama makin gede bro, makin gede nih. Kalau dijauhin makin gede, makin mundur makin gede ya. Ininya nih, cowakan kosong ininya nih di tengah nih ya. Kelihatan ya, nih. Kenapa itu bisa ada? Karena dia dari ininya nih. Jadi ini ada LED yang tadi saya ukur itu 0,3 atau 0,5, dia terlalu lebar ya. Jadi LED itu nggak boleh terlalu lebar itunya, harus tipis. Kenapa saya bilang harus tipis? Karena dia ada tambahan heat pipe 2 kanan kiri. Nah, itu yang menyebabkan tiang ini nongol, blank spot ya. Nah, ada orang bilang, nanti pasti ada yang komen ke saya begini, Pak diputer dong, Pak didorong maju, dorong mundur. Nggak bisa bro, ini fix. Diputer juga nggak bakal hilang. Paling kalau Anda mau puter pun ininya bergeser ya. Ininya bergeser, paling ke sini, paling ke situ ya. Ini nggak bakal bisa hilang. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Jadi Anda sebagai pedagang jangan hanya bilang memang ini saya akui lebih terang karena kelas wattnya kelas tinggi gitu ya, 60 watt ya. Kalau Anda adu dengan 30 watt ya wattnya kalah ya. Jadi buat Anda kalau yang memakai proyektor atau memakai reflektor juga sebenarnya karena dia terlalu tebel ya. Karena dia tebel, ininya nih tebel nih, bentar ya. Karena ininya tebel,
panas bro, sebentar pegangnya susah. Jadi karena ininya tebel nih, karena dia ada tambahan 2 buah batang. F3 masih lebih bagus karena dia cuma satu. Jadi satu itu jadi lebarnya sama dengan ini nih. Kalau ini kan tuh berapa mili itu dia lebih lebar itu ya. Jadi ada satu garis blank spot nanti di jalan. Ya saya ngomong apa adanya, kalau Anda nggak percaya Anda belilah, silakan ya. Saya tidak memaksa, saya juga jual. Ini panas banget bro, panas banget. Nah di sini kabelnya nggak di braided, kalah nih di sini nih kebanyakan nih. Ya karena ini body panas banget, ini kabelnya cuma isolator. Saya nggak tahu dia pakai kabel tahan bakar atau tidak, dia melengkung. Kabel ketarik-tarik bisa putus segala macam, dan dia ada driver. Driver ini harus diikat seirama dengan bolamnya. Kadang-kadang kan ini headlamp ini diikatnya di kabel di mana ini goyang-goyang begini ya. Ininya kan diem nih. Ininya kan diem di headlamp. Nah, ini misalnya Anda ikat di kabel. Ya, ini goyang-goyang ini kalah di sini, bro. Kalah di sini nih. Ya. Makanya banyak yang mengeluh, "Pak, LED saya kok kedip-kedip. Pak, LED saya kok kadang redup, kadang terang. Pak, jalanan rusak kok. LED-nya mati nyala." Nah, itu kalah di sini nih. Kabel-kabel di sini. Ya. Putus dalemannya. Jadi mau nggak mau dibuka, diservis, ganti kabelnya, ya. Jadi saya to the point ngomong apa adanya karena ini kabelnya tidak di braided. Sama seperti kabel handphone Anda charger ya, sering rusak kan di ujung-ujung itu karena dia tidak di braided. Nah, ada yang bilang dipakai kain dibungkus ya, ada yang pakai di braided lah istilahnya, omongan saya gitu ya. Nah, itu lebih bagus gitu ya. Jadi sering kalah di sini ya, goyang-goyang. Makanya kalau Anda mau mengikat ini harus seirama dengan dia. Jadi jangan sampai ininya diam di headlamp, ininya bergerak di getaran mesin. Ya. Dan ini kayak ini untuk dipasang di Terios, ras yang ada tutupnya begitu ya. Ini sih nggak bakal bisa karena kenapa? Panas banget, bro. Panas banget, meredup. Ya, ngedrop banyak gitu. Ya. Saya berbicara ngomong apa adanya ya. Anda boleh percaya, boleh tidak masalah buat saya. Tapi kita mereview ya. Nah, sekarang yang versi saya jual deh. Saya juga jual, cuman maksud saya adalah yang lebih saya utamakan lah ya. Kita akan coba juga gitu hasil outputnya ya. Kelasnya ini kelas 30 watt, bukan kelas 60 watt. Jadi kalau ngomongin looks-nya ya kalah dia karena Anda mau bandingkan itu Avanza ya dengan expander, jangan Avanza dengan CR-V turbo. CR-V turbo kan 1500 cc juga tapi dia turbo. Jadi kita harus samakan cc mesin 1500 cc, adulah dengan Avanza Veloz dengan expander, jangan dengan Innova gitu ya, ya kalah. Ya. Nah, ini tanpa driver, jadi driverless, kabelnya di braided, jadi Anda nggak perlu khawatir kalah di sini ya. Anda nggak perlu khawatir kalah di sini, dan dia tidak ada kotak-kotak, jadi lebih simple, tinggal colok, plug, tutup, selesai. Ya, paham? Nah, ini kan Anda sudah banyak lihat hasilnya ya. Memang dia kalah looks ya, kalah terang, tapi outputnya bagus. Dia tidak ada bagian batang di sini. Batang yang nongol begitu, bagian gelap ya. Tapi memang dia kalau ini melengkung, tapi tidak ada batang ya. Ini juga bisa ditarik mundur tuh. Tarik mundur, putar. Ya, enak sekali on the spot ya. Memang ini bukan salah satu bohlam terbaik yang saya banggakan atau saya rekomendasikan. Anda boleh beli bohlam lain terserah. Cuman maksud saya adalah ini salah satu yang oke lah gitu ya. Salah satu bohlam yang favorit. Sebenarnya Cree itu saya punya beberapa tipe banyak. Jadi Anda nggak perlu yang 30 watt DCP ini. Seperti Cree yang Cooper Belt juga bisa. Banyak orang bilang dia nggak terang, ya Anda upgrade karena memang wattnya kecil ya, bawaan pabrik. Nah ini XHP 50, sebenarnya Anda juga bisa diadu dengan XHP 70. Nanti kita akan naikkan XHP 70 ya, jadi sekalian supaya Anda paham, jelas ya. Jadi keunggulan ini sebenarnya sudah banyak, saya sudah bahas juga karena sudah berjalan ya, bisa diputar kiri kanan tuh ya. Yang benar adalah vertikal, mau tarik
mundur ya, bisa tuh ya, mau dorong maju, nah, bisa, mau putar kiri kanan bisa ya, pokoknya enak lah, on the spot anda adjust ya. Saya bukan membangga-banggakan, jadi jangan sampai salah pikiran itu. Cuma ya memang bohlam itu bukan dilihat asal terang aja ya, setelannya juga harus gampang, pemasangan harus gampang, harus awet juga, harus hasil outputnya bagus gitu ya. Tapi kalau buat anda yang nggak bermasalah soal batang tadi ada blank spot, nggak masalah anda beli. Cuman kebanyakan orang pasti mengeluh soal itu, Pak kok jadi feeling saya nyetir mobil kagak enak ya, ada batang itu apa sih gitu ya, soalnya ada yang gelap gitu. Kenapa saya ngomong begini? Karena dari dulu batang itu bermasalah untuk orang-orang tertentu ya, apalagi buat anda yang perfeksionis ya, apalagi buat anda yang perfeksionis. Kenapa? Karena zaman dulu anda tahu Honda CR-V Gen 3 dia pakai proyektor, dia halogen H1. Kalau anda pakai bolam CN Light karena dia bolamnya forward, itu pasti ada garis salib di tengah ya, pasti ada garis menyerupai salib di tengah. Jadi ada garis lurus kosong, terus ada begininya, jadi menyerupai angka plus atau salib lah. Nah banyak orang yang mengeluh tuh, Pak kok saya feelingnya, ya saya nggak ngerti ya, apa salib itu karena agama tertentu, apa karena memang dia terganggu oleh batang itu. Tetapi kalau anda pakai bohlam yang reverse, aman ya. Jadi ada kategori bohlam forward dan reverse. Apa itu? Ya anda lihat, nonton video saya sebelumnya karena sudah dibahas ya, ada. Kalau anda follower saya anda tahu ya. Oke, kita akan coba yang XHP 70 deh sebagai perbandingan ya. XHP 70-nya 40 watt saja, jadi memang masih kalah. Tapi kalau anda mau di upgrade lebih mantang, bisa menang dari itu ya, dari DHP tadi. Nah, ini adalah versi XHP 70-nya. Dia 40 watt saja, memang dia tidak terlalu besar wattnya karena versi standar ya. Nanti saya akan tunjukkan berapa watt realnya. Dia XHP 70 ya. Tapi memang masih kok mati kabelnya nih sebentar. Jadi XHP 70 ini wattnya memang standar ya. XHP 70 itu sebenarnya bisa digali sampai 60 watt karena satu chipnya adalah 30 watt. Ya. Hasil outputnya seperti ini. Lebih bagus ya, tidak ada bagian blank spotnya di sini. Tuh, tidak ada ya. Seperti ini outputnya ya. Lebih terang ya dari XHP 50 memang. Tapi ya masih kalah dengan DHP karena dia wattnya memang besar ya, kelasnya kelas 60. Tapi kalau anda punya budget, anda beli XHP 50 ini, XHP 70 ini, anda upgrade ke 60, hasilnya akan lebih terang dan lebih bagus. Tapi memang harus ada biaya yang anda keluarkan ya, seperti itu. Jadi ini lebih bagus XHP 70 ya, tidak ada bagian blank spot, anda upgrade, tapi memang biayanya mahal ya. Tidak ada bagian batang nih di sini tengah kosongnya, tuh polos ya. Jadi makanya LED bagus itu penilaian saya bukan hanya dihitung dari watt dan lux, tapi harus anda gampang masang. Satu, gampang masang. Kedua, kalau bisa ya driverless. Kenapa? Karena anda harus ngeluarin kabel. Kadang-kadang kalau tipe H11 ditutup gitu ya, ada yang pakai tutup, jadi anda harus nyoak tuh kabelnya supaya keluar ke depan. Nah itu yang membuat anda tidak PNP ya. Nah dicoak begitu kan namanya mencoak, bocor ya segala macam. Dan manajemen panasnya juga harus bagus gitu ya, fan-nya besar ya. Jangan gara-gara dia mengandalkan heat pipe itu jadi kipasnya slim mini gitu ya. Nah ini saya tunjukkan ya XHP 70-nya yang versi begini ya. Sebenarnya saya ada satu lagi. Aduh. Sebenarnya saya ada satu lagi versi XHP 70, udah second generation atau belum saya nggak tahu tuh, datang barangnya dalam perjalanan ya, saya juga belum bongkar gudang. Itu XHP 70, chipnya 7070 ya, atau disebut apa, jadi Cree juga ya, lebih slim sebenarnya, dan itu juga bisa di upgrade ya. Jadi ini levelnya level 40 dan dia drivernya gede nih ya. Menyimpan ini susah bro, kabel-kabelnya, dan dia belum di kabelnya masih isolator biasa ya, belum kabel yang braided ya. Jadi semoga anda paham ya.
Semoga Anda paham, jadi jangan sampai review saya menyesatkan Anda. Saya ngomong apa adanya. Ya, bohlam bagus juga bukan dinilai dari wattnya saja ya. Tapi dia harus bisa disetel dan outputnya juga bagus ya. Outputnya bagus ya, karena dia batang ininya gede, saya udah ngomong. Jadi ada bagian yang ada blank spot itu. Tapi kalau Anda nggak keberatan ya nggak masalah. Itu kita coba di proyektor, dicoba di reflektor juga sama kan. Apalagi misalnya kalau jadi gini, proyektor itu kan dia butuh fokus. Jadi di bagian proyektor aja ada kelihatan bagian yang hitamnya itu gimana di reflektor gitu ya. Jadi maksud saya seperti itu. Tapi kalau buat Anda yang merasa fine saja ya bolehlah beli, nggak masalah kok. Memang dia wattnya bermain di 60 gitu ya, 60, 52 atau sekitar 45 lah dia kalau ngedrop ya. Di single beam ini lebih terang dibandingkan tipe H4. Tipe H4 saya ada di bawah tuh nih. Nah, ini H4-nya. Nah, H4-nya ini lebih parah lagi, Bro, karena dia lebih gede. Lebih gede, ininya lebih lebar ya. Sebenarnya fokusnya kacau. Cuman kadang-kadang orang kan nggak memikirkan itu. Dia mau memikirkan pokoknya terangnya aja ya. Padahal kalau ngomongin fokus, cut off, ada bohlam yang lebih baik lagi gitu ya. Dan dia fix fokus. Ini kebanyakan di Indonesia punya setir kiri. Punya saya juga setir kiri ini. Kenapa saya ngomong begitu setir kiri? Karena Anda lihat ya, ini setelan tep ke sini mentok, udah nggak bisa di-adjust lagi, jadi tidak adjustable ya. Maju mundur juga tidak bisa, putar juga tidak bisa. Dia fix fokus dan dia offside. Ini sama seperti Philip nih untuk setir kiri ya. Offside nih. Anda lihat titik tengah ini dengan sejajarnya PCB offside. Jadi kalau ini di jam 12 ini sudah melebihi jam 12 offside. Ngerti ya? Offside begini biasanya setir kiri, bukan setir kanan. Jadi saya yakin DHP yang beredar di Indonesia adalah setir kiri punya, bukan setir kanan, Bro. Ya, karena kecuali Anda request ke pabrik, bilang ke pabrik bahwa saya mau RHD, right hand drive. Kalau right hand drive ini tidak mungkin offside terhadap titik ini. Jadi ini lebih ke situ. Ya, saya ajari Anda, saya ngomong apa adanya. Ini offside ya untuk setir kiri. Ini jam 12, ini LED-nya sudah mengarah ke jam 12 lebih, udah mau ke jam 1, 12.30 gitu ya. Nah, di sini banyak thermal pass karena kita sudah bongkar, kita tambahkan thermal pass ya. Bohlam yang Anda beli sama saya semua saya tambahkan thermal pass. Kenapa? Buat pendinginan lebih bagus. Karena dari pabrik thermal pass itu pelit, padahal harganya cuma berapa ya. Kadang-kadang nggak dikasih ya, saya ngomong apa adanya. Ya, jadi ini offside bohlamnya dan dia nggak bisa disetel sih, fix tuh. Ini untuk setir kiri nih. Ya, jarak mainnya sedikit banget, udah kunci begitu aja. Kalau kita beginiin tambah offside. Padahal kita di Indonesia itu jam 11, jam 12, Bro, mobil setir kanan ya. Jam 11, jam 12. Kalau Anda yang sering pergi ke luar negeri kemana yang setir kanan setir kiri mobilnya, coba dong Anda lihat tuh lampunya. Ya, arahnya kemana? Kalau saya sih waktu jalan-jalan pokoknya saya selalu ya, namanya kita hobi, kita perhatikan ya. Jadi ini offside ya terhadap ini kan center jam 12. Nah, ini udah melebihi. Jadi arah sudutnya ini udah jam 1. Ya. Jadi ini offside. Jadi buat setir kiri. Jadi buat Anda yang beli LED di HP, perhatikan kalau itu buat setir kiri. Saya punya ini setir kiri, Bro. Makanya saya nggak berani order banyak-banyak waktu itu, cuma 10 set masuk. Ternyata setir kiri itu ya. Nah, DHP Anda setir kiri atau setir kanan Anda mesti cek juga tuh. Nah, ada yang bertanya, saya pakai bagus-bagus aja. Ya, bagus memang, tapi kalau Anda pakai setir kanan punya ya lebih bagus lagi ya. Intinya seperti begitu. Kadang-kadang kan suka ada yang mengcounter omongan saya. Saya pakai bagus-bagus aja. Iya, memang bagus. Tapi kalau Anda pakai yang setir kanan punya, ya lebih bagus lagi, Bro. Ya, ngerti ya, paham? Jadi jangan sampai omongan saya dipelintir, omongan saya disalahkan. Saya ngomong apa adanya, yaitu seperti punya setir kiri, ya, bukan punya setir kanan. Jadi supaya paham, jadi jangan sampai Anda dibohongi oleh pedagang. Dan buat Anda yang merekomendkan saya jual ini, saya jual, Bro. Cuman ya itu, untuk setir kiri kita mau jual sih ya bisa-bisa. Saya hobi gitu loh. Saya orangnya masih perfeksionis. Beda dengan pedagang loh. Pedagang mah kita
punya ruko, punya karyawan, jadi orientasinya dagang, carinya cari untung, tiap hari kita harus dapat duit nih, kalau nggak gue nggak nutup biaya ongkos gue. Kalau saya hobi, saya cuma di garasi rumah orang tua, mau laku syukur, nggak laku ya kita nggak punya tanggungan biaya maintenance, biaya listrik ruko, sewa ruko, biaya gaji karyawan ya, seperti itu.